Jadi hampir semua elemen bangsa waktu itu memang sudah menolak Soeharto ya. Reformasi itu memakan korban banyak dan kita yang hidup di era seperti sekarang ya, Iya. itu harus melihat itu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam sejarah bangsa ini. Kelompok yang tidak dikehendaki Soeharto, yang punya massa juga, nggak bisa dikendalikan. Tindakan aparat ketika itu memang sudah sangat brutal ya. Saya lihat sendiri tuh. Iya. Itu saya lihat sendiri dan ya situasinya memang tidak begitu mudah ya. Tantangan paling berat itu sebetulnya adalah menghadapi opini publik gitu ya, yang memang tidak bisa melihat ini sebagai sebuah persoalan serius. Kalau kita lihat kan penyelenggara pemilu ini ada masalah. Iya. Yang kemarin masalahnya diloloskan. Jangan-jangan itu disengaja, sehingga masalah itu bisa tetap dipakai untuk menyandra. Kita ketemu lagi di obrolan menolak lupa. Saya saat ini bersama dengan Jerry Sumampau. Dulu sempat aktif di organisasi yang sama dengan saya di GMKI. Kemudian Jerry sempat jadi Kornas JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya. Kemudian sekarang di TEPI, Komite Pemilih ya. Iya. TEPI. Orang lain pada ke tengah, Jerry menepi ya. Jer, apa dulu pengalamanmu Jer pada saat reformasi yang kira-kira itu sangat mengesankanmu. Tetapi sebelum sampai ke situ, aku ingin kau share dulu soal situasi yang kau hadapi saat 98 di pergerakan dulu. Iya, terima kasih Jo. 98 itu saya udah selesai mahasiswa. Iya. Aktif waktu itu sebagai wartawan di sebuah majalah majalah gereja sebetulnya, namanya Kairos. Kairos, oke, ya. Cuma gini, ke kampus kita itu, saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, sekarang Sekolah Tinggi Filsafat. Ya, dulu STT Jakarta ya. Dulu STT Jakarta, sekarang Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Ya. Dan kampus kita itu kan kampus kami itu salah satu yang aktif ya waktu reformasi. Memang posisi kampus itu kan ada di Megaria ya. Ya. Dan itu titik titik demo ya. Biasanya titik kumpul karena dekat Tugu Proklamasi. Ya, titik bentrok ya, titik bentrok. Nah, tapi sebetulnya pengalaman yang lebih menarik dulu itu saya melihat langsung peristiwa 27 Juli. Karena itu terjadi di kantor PDIP ketika itu. Itu waktu itu masih kampus. PDI ya? Ya, waktu itu masih PDI, dia dekat dengan kampus. Iya. Dan melihatlah betapa waktu itu ada di TKP. Saya ada di lokasi di Megaria itu. Bahkan ikut lari karena pembubaran paksa dan brutal ya yang dilakukan oleh tentara waktu itu, chaos. Kita lari termasuk saya lari ke arah kampus, tapi sudah masuk sedikit saya pikir-pikir kalau kampus ini masuk kita nggak bisa keluar karena di kampus di proklamasi itu kan jalan keluarnya cuma satu. Iya, kalau masuk diblokir langsung. Kalau diblokir langsung kita nggak bisa keluar. Akhirnya lari langsung ambil ke arah proklamasi dan Tambak ya waktu itu. Iya. Nah tapi jadi memang suasana 98 itu suasana di mana Soehartonya memang makin lemah ya. Makin lemah karena dukungan dari
kabinet juga makin terbelah gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya dukungan tentara itu tidak lagi tidak lagi full seperti sebelumnya gitu ya. Jadi terbelah juga. Betul, terbelah. Akhirnya birokrasi juga yang sudah mulai jenuh dengan caranya Soeharto gitu ya. Jadi hampir semua elemen bangsa waktu itu memang sudah menolak Soeharto ya. Posisinya ketika itu. Nah, cuma ya jadi sebetulnya 98 itu ya kolaborasi berbagai elemen ya, tidak hanya mahasiswa yang bergerak memang betul ya. Tapi saya kira tanpa dukungan elemen lain seperti para pejabat ya yang sudah muak dengan Soeharto, kemudian tadi tentara. Memang juga sulit untuk membayangkan ya terjadi karena titiknya 27 Juli itu masih sedikit kompak tuh. Kalau lihat ya masih agak kompak, artinya dukungan terhadap Soeharto khususnya oleh tentara itu masih cukup kuat sehingga 27 Juli yang berlangsung berhari-hari ya, mimbar bebas di kantor PDI itu akhirnya kemudian dibubarkan. Kan sebetulnya negosiasinya cukup panjang. Apakah ini mau dibubarkan paksa gitu ya? Karena makin lama masa makin banyak, mungkin makin mengkhawatirkan pemerintah juga gitu ya. Gitu. Jadi setelah 27 Juli itu saya kira memang reaksi publik terhadap pemerintahan Soeharto makin kuat ya, ketidaksukaan dan lain-lain, dan ekspresinya mulai banyak sampai 98 gitu, mengerucutnya sampai 98. Gitu. Menurutmu Jar, pergumulan terberat apa yang kira-kira waktu itu dihadapi oleh gerakan pro demokrasi pada 98 itu? Selain intimidasi. Iya, yang paling berat memang kan intimidasi. Sehingga orang menjadi nggak bebas. Bahkan ancaman nyawa ya? Ya, ancaman nyawa. Dan ya kita di kampus waktu itu kan sebetulnya nggak sebebas sekarang ya. Ngomong tentang Soeharto aja kita dulu itu agak takut ya. Betul. Itu agak takut. Diskusi politik. Apalagi kalau diskusi politik ya. Jadi memang suasana itu memang suasana yang sebenarnya sangat menakutkan waktu itu ya. Ya kuliahnya sih jalan terus, tapi jangan mengkritik negara, jangan mengkritik pemerintah. Nah di kampus kita di STT Jakarta itu kan salah satu sebetulnya kekritisan terhadap negara itu terpelihara. Meskipun memang lebih banyak terekspresi di ruang-ruang kelas ya. Gitu. Kalau saya nggak tahu ya, mungkin karena ini sekolah teologi nggak terlalu diawasi oleh dan sedikit kan. Itu yang menarik ya. Dan sedikit aja. Dia kampus kita kan kecil aja, satu angkatan satu kelas. Jadi mungkin oleh pemerintahan Orde Baru waktu itu dianggap ini nggak terlalu penting lah ya. Kekuatannya nggak terlalu signifikan ya. Artinya bukan sebagai sebuah ancaman ya terhadap terhadap pemerintah atau terhadap negara ya, atau pemerintahan otoriter Soeharto waktu itu. Jadi kekritisan kita itu memang dipelihara di kelas-kelas ya, di kelas-kelas. Bahkan zaman saya masih kuliah itu ada teman-teman yang bergerak di teater itu mementaskan teater itu dengan melakukan kritik terhadap negara itu. Bahkan dulu sempat kita juga takut tuh ada anak-anak teater ini sampai sobek-sobek gambar Soeharto waktu itu. Itu ada. Pada saat itu. Pada saat itu kita bilang, ini bisa itu repot kita. Dan itu terjadi. Ini orang-orang teater ini itu sudah ngeri banget waktu itu. Kalau ya untung aja tidak, mungkin kampus kecil kayak begitu tidak jadi perhatian ya. Meskipun kemudian setelah itu memang mulai muncul banyak larangan. Mulai muncul banyak larangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampus. Nah memang gini, di kampus itu, kampus kami itu sejak lama sudah agak alergi dengan Orde Baru. Ya, karena sebenarnya dimulai dengan kasus HKBP. Kasus HKBP kampus STT Jakarta itu jadi tempat untuk orang kumpul dan diskusi merancang strategi. Konsolidasi untuk menolak intervensi negara terhadap HKBP. Itu poinnya. Jadi kasus HKBP itu kan sebetulnya intervensi negara lewat Kodam terhadap gereja. Yang waktu itu
Soeharto tidak setuju Eporusnya Pak Nababan. Ya. Ya. Jadi sekian itu kan agak lama itu, dan biasanya percakapan-percakapan itu terjadi di kampus. Ya. Gitu. Ya. Jadi di belakang itu ada kantin dan bisa sampai malam ya. Jadi semasa sebelum reformasi sebetulnya sudah situasi bahwa spirit perlawanan spirit itu sudah muncul kan? Sudah muncul. Oke, nanti kita elaborasi di situ, Jer. Kita break dulu. Jer, aku kepingin kau share juga soal, karena pada saat itu ada di TKP soal kuda tuli. Tetapi sebelum sampai ke situ, sebelum aku juga lupa ya, ketika kau cerita soal bagaimana negara ya itu mengkooptasi lembaga gereja, dan dari ceritamu tadi aku juga kemudian ngeh juga, ternyata kooptasi itu hampir sama ceritanya bagaimana negara mengkooptasi partai politik. Ya, nah peristiwa kuda tuli itu kan dilatar belakangi oleh intervensi negara yang menolak Megawati menjadi ketua umum. Ya kan? Artinya kooptasi negara itu sudah kemana-mana, bukan cuma ke partai politik, tetapi juga ke lembaga-lembaga gereja, ya, lembaga-lembaga keagamaan. Nah itu yang saya pikir cukup menarik tuh. Ya, cukup mengerikan juga ya. Ternyata baik di bidang politik maupun di bidang keagamaan semua hampir dikooptasi oleh negara. Jadi gini, peristiwa HKBP itu sebetulnya menarik ya, karena itu jadi bibit-bibit awal reformasi sebetulnya. Ya. Dan menurut saya dalam kasus HKBP itu Soeharto gagal. Skenarionya tidak jalan. Artinya kan terjadi perpecahan, gitu ya. Artinya apa? Kelompok yang tidak dikehendaki Soeharto, yang punya massa juga, nggak bisa dikendalikan. Gitu. Jadi itu perlawanan itu terus terjadi, meskipun sebenarnya bentrok di antara mereka ya. Tapi maksud saya begini, sebelum HKBP, kasus HKBP ya, sebetulnya kan Soeharto ya itu relatif lebih kuat. Dia mampu menghentikan dan mampu menghentikan suara-suara protes itu. Setiap upaya perlawanan. Iya, setiap upaya perlawanan itu berhenti dia. Jadi dia diredam semua. Iya, diredam semua. Nah, dalam kasus HKBP itu tidak terjadi. Meleset. Ya. Bahwa betul dia mengganti pimpinannya, Eporusnya, dengan orang yang dia kehendaki ya, lewat kooptasi sidang dan lain-lain itu. Iya, tapi dia nggak berhenti. Gitu. Kelompok yang disitulah sebetulnya titik awal perlawanan rakyat ya terhadap kooptasi itu dilawan. Ya, kooptasi itu ya itu titik awal perlawanan rakyat terhadap Soeharto yang nggak mampu dia hentikan. Ya. Memang ekspresinya dia bentrok horizontal di antara mereka, tapi maksud saya gini, orang yang dikooptasi, orang yang ditindas itu tidak berhenti melawan. Ya, itu meskipun banyak korban. Dan itu kemudian menjadi menginspirasi gerakan yang lain. Itu yang terjadi sama dengan ketika PDI mau diambil alih. Mega nggak dia kehendaki. Mau diganti Suryadi kan? Sudah diganti Suryadi. Gitu. Tapi Mega dengan yang paling penting sebenarnya orang-orang yang mendukung Mega, gitu ya, kelompok PDIP atau rakyat yang mendukung Mega lewat PDI waktu itu tidak terbasmi, tidak berhenti dia. Jadi spirit perlawanan itu malah tetap terpelihara. Nah, peristiwa 27 Juli itu kan 96 kan? Iya, 96. Nah, peristiwa KBP itu 90-an. 90-an dan itu berlangsung cukup lebih lama. Awal dia. Lebih awal dari situ. Jadi titik-titik perlawanan perlawanan terhadap rezim itu sudah terpelihara lewat kasus KBP. Mungkin sebelumnya ada kasus
Gus Dur di NU ya, Oh ya, yang ya, apa yang ya. Muktamar Cipasung itu, Ya. yang Soeharto tidak menghendaki Gus Dur jadi gitu ya. Tapi di NU itu tidak seperti HKBP, gitu ya. Karena meskipun banyak yang protes, tapi dia enggak dia diam dia. Dia diam, tidak ada konflik yang mempertahankan Gus Dur. Tidak sesengit HKBP. Kalau HKBP sengit karena berantem jemaat-jemaat yang ada di bawah itu berkelahi terbelah dua lalu berantem sekian lama kan. Gitu. Nah, menurut saya itu di situ Soeharto gagal. Lalu sambung dengan PDI, jadi benih-benih itu sudah ada. Itulah kemudian diteruskan oleh mungkin menginspirasi gerakan perlawanan. Bagi saya melihat itu ada hubungannya karena kan sebelumnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap Soeharto itu mampu dibungkam. Betul. Ya, bahwa orang tetap melawan secara senyap tapi dia nggak terbuka. Nah, kasus HKBP ini terbuka. PDI ini terbuka juga. Sampai mimbar bebas berhari-hari ya. Ada sebulan kalau nggak salah mimbar bebas itu. Mimbar bebas yang kemudian dibubarkan secara paksa itu. Oke, yang waktu dirimu ada di TKP pada saat 27 Juli itu, situasinya seperti apa? Seberapa menyeramkan waktu itu? Ya, sebetulnya awalnya ini seperti rame-rame aja ya. Ya kan, ada rame-rame. Kan sudah sudah hampir sebulan lah terjadi di situ dan orang ngumpul ya. Tapi 27 Juli itu memang agak banyak yang kumpul. Ada di kantor PDIP-nya, tapi sampai di Megaria, di perempatan Megaria itu memang masa banyak. Gitu ya. Kumpul di situ, unjuk rasa, titik kumpul, unjuk rasa. Karena kan kalau kita ingat waktu itu, memang makin hari makin banyak orang yang datang ke ke kantor PDI itu. Gitu. Jadi memang makin lama makin ramai. Baik anggota PDIP maupun cuma sekedar simpatisan semua kumpul di situ. Rakyat datang banyak, lalu waktu itu sehingga saya memang agak banyak. Memang sudah ada isu pembubaran. Sudah ada isu, beberapa hari sudah ada isu pembubaran ketika itu sehingga saya. Tidak kita bayangkan bahwa cara pembubarannya akan memakan korban. Tapi begini, justru karena isu pembubaran itu membuat orang banyak kumpul. Makin dilawan. Iya, makin banyak kumpul. Jadi seingat saya 27 Juli itu memang orang sampai ke perempatan Megaria itu. Bayangkan dari PDI itu sampai ke situ masanya di sepanjang jalan. Nah, saya ada di Megaria itu di posisi dulu ada bank BII di situ. Nah, saya di gapuranya dia ada melihat situasi melihat dari situ. Memang lihat-lihat aja sejak pagi gitu. Sejak pagi. Lalu dan ya kan ada orang orasi, ada biasa itu banyak orasi mimbar bebas. Jadi kelompok yang orasi itu memang sudah banyak. Ada yang di dalam, tapi ada juga yang di luar. Dan masa waktu itu memang masa rakyat tuh. Ada mahasiswa, ada aktivis dan masyarakat pada aktivis mahasiswa juga kumpul di sana juga. Aktivis mahasiswa, tapi memang belum spesifik dia. Belum spesifik mahasiswa seperti 98 misalnya. Nah, sore kalau setelah siang itu tiba-tiba saja dari arah kantor PDI itu massa berlarian. Saya memang tidak ada di titik itu, tapi saya ada di perempatan Megaria itu lihat-lihat dan orang berhamburan lah, teriak-teriak apa segala macam gitu ya, lari lah. Nah, berarti sebetulnya itu sudah diserbu masuk ya? Iya, sebetulnya kan gini, kalau saya waktu itu sudah sering terjadi, tiba-tiba enggak gitu ya. Enggak gitu. Nah, kali ini loh makin dekat kok ini makin brutal itu. Semua yang semua orang yang ditemui itu memang dibabat habis gitu ya. Beda dari yang kemarin-kemarin. Ya, beda dengan yang kemarin. Yang kemarin-kemarin kan rame-rame setelah itu enggak rupanya kan gitu, balik lagi. Ini enggak gitu ya. Seorang udah berjatuhan
dan kelihatan tembakan gas air mata, kemudian dengan senjata waktu itu juga lebih serem pakai lah gitu waktu ya. itu ya. Menyeramkan sekali. Ya, saya juga akhirnya ikut lari seperti yang tadi saya bilang. Saya ini lari ke arah proklamasi, masuk ke kampus, tapi pas masuk ini bahaya nih, saya keluar lagi gitu. Bisa nggak keluar tuh. Ya, dan setelah itu masa yang ada yang lari kan, ada yang lari ke dalam bawa rel ke dalam itu. Kemudian ada yang lari ke arah ke arah Cikinitim sana. Iya. Ada yang lari ke arah Salemba lewat jalan Diponegoro gitu ya, ke YLBHI dan lain-lain ya, ke arah Cipto itu. Ada yang lari ke proklamasi. Saya ikut lari ke proklamasi. Nah, masa waktu itu memang orang langsung marah ya. Kemudian lakukan pembakaran-pembakaran karena itu di sekitar Salemba ada yang dibakar sampai gedung Departemen Pertanian itu dibakar di situ. Kemudian di Jalan Proklamasi juga beberapa dibakar gitu ya, termasuk yang di jalur kantor Tempo di situ ada beberapa yang dibakar tuh rumah, toko dan lain-lain ya. Itu di Jalan Salemba juga banyak ya, karena yang ke arah dari Diponegoro itu ke kiri ke arah Senen itu ada beberapa bangunan dibakar. Yang ke kanan juga ke arah Kampung Melayu juga banyak yang dibakar. Nah, itu memang yang bakar massa ya. Kita nggak tahu lagi siapa itu, tapi sudah bercampur baur sudah bercampur gitu ya. Mungkin juga para ada pelaku yang, dan aparat juga ada pakai yang baju sipil. Tapi memang waktu itu menyeramkan betul karena tindakan aparat ketika itu memang sudah sangat brutal ya. Saya lihat sendiri tuh. Itu saya lihat sendiri dan akhirnya harus lari juga karena ngelihat brutalisme yang begitu sadis terjadi ya. Itu orang diinjak-injak, orang dipukul pakai pentungan. Di samping itu gas air mata bertebaran di mana-mana. Sangat chaos waktu itu situasinya. Nah, oke, kita nanti lanjut obrolan kita break dulu. Oke, kita lanjut di obrolan menolak lupa. Jer, banyak yang berguguran pada saat Kuda Tuli, ya, penyerangan kantor PDI, kemudian juga banyak para aktivis yang hilang, kemudian juga ada yang ditembak di Semanggi, ya. Nah, sebagian kita mengatakan bahwa ya mereka martir ya, yang berguguran untuk kita sampai di situasi hari ini yang kita nikmati hari ini, kebebasan berpendapat ya, dan situasi yang tidak seseram dulu. Tentu situasi yang seperti ini itu bukan situasi yang gratisan yang turun dari langit kan, tetapi ada banyak pengorbanan di situ. Nah, kalau kita coba bandingkan dengan situasi hari ini, Jer, kira-kira tantangan apa sih yang masih perlu kita upayakan lagi dari mimpi-mimpi kita dulu pada saat reformasi? Ya, sebelum ke sana ya, tadi kan lo cerita soal para martir ya. 27 Juli itu kita nggak tahu sebetulnya berapa banyak korban. Tapi saya melihat sendiri ini pasti ada korban. Ya baru kemudian kita tahu banyak korban itu di kantor PDI-nya, gitu ya. Bahkan banyak korban yang sampai sekarang tidak diketahui. Tidak jelas, jadi perkiraannya memang jumlah korban ketika itu jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan atau yang kemudian diberitakan, gitu ya. Karena orang yang datang ke sana itu kita nggak tahu dari mana. Karena spontan aja, gitu ya. Bahkan keluarga mereka juga nggak tahu kalau mereka sedang datang ke sana. Gitu. Ada yang nginap ya berhari-hari, lalu ada yang memang di dalam, gitu ya. Nah, waktu itu memang kita bertanya. Kalau saya yakin waktu itu sudah pasti ada korban karena lihat tindakan brutal aparat dan itu saya lihat langsung.
karena saya berdiri di atas balok apa itu gapurannya bank itu, jadi kelihatan betul. Bisa lihat. Kelihatan betul. Ya. Nah, kalau di 98 itu, jadi kita tahu posisi saya seperti itu agak bahaya juga, karena memang terlihat langsung tidak ada penghalang. Ya. Kami beberapa nongkrong di situ, ada beberapa anak STT setahu saya, duduk tapi ketika lihat brutal kita berdiri. Saya yakin banyak sekali korban, tapi kita nggak tahu persisnya berapa, karena kita sudah, saya sendiri sudah masa yang membaur jadi satu kan? Sudah berhamburan kemana-mana gara-gara tindakan brutal itu. Nah, 98 juga begitu ya, dan kita kita tahu ya, karena itu sebetulnya saya kira kalau kita yang pernah mengalami masa Orde Baru, kemudian mengalami masa 98 itu, ya sudah pasti kita nggak mau lagi kembali ke sana. Pertama karena memang situasi itu bukan situasi ideal ya. Kita nggak nyaman hidup dalam suasana seperti itu. Ya, kebebasannya tidak ada, ngomong aja diatur-atur dan seterusnya. Tapi yang juga penting adalah reformasi itu menelan korban sangat banyak. Gitu. Karena itu sebetulnya reformasinya tadi saya bilang ini nggak bisa 98 saja. Itu ada peristiwa ada rangkaian, gitu ya, ada peristiwa PDI atau ada peristiwa Gus Dur Cipasung. Dan puncaknya itu adalah 98. Ketika kekecewaan masyarakat itu akumulasi dari rangkaian seluruh sebelumnya, kekecewaan itu nggak bisa lagi dibendung. Dan karena apa? Karena 98 itu kan masih mau dicoba dibendung dengan kekuatan tentara. Sampai ada penembakan-penembakan ya untuk membungkam ya atau membubarkan ekspresi demo kebebasan yang waktu itu terjadi. Nah, itu juga penting ya. Jadi yang jauh lebih penting itu reformasi itu memakan korban banyak, dan kita yang hidup di era seperti sekarang ya. Itu harus melihat itu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam sejarah bangsa ini. Kalau enggak repot itu ya. Mungkin orang yang nggak pernah mengalami hidup di masa Orde Baru itu nggak bisa persis mengerti itu suasana seperti apa. Tidak mengalami dan tidak ada ikatan emosi yang betul. yang dia nggak dapat itu apanya, kesusahan ya ketika hidup di zaman itu. Nggak dapat tuh, karena itu kan gini, orang yang berkorban dan sudah tahu itu bahaya kan, dulu kan begitu, mahasiswa waktu itu sudah tahu itu bahaya, atau siapa saja sudah tahu resikonya, tapi tetap mau melakukan tapi dengan sadar dia ambil resiko. Dia ambil resiko itu. Itu kenapa? Karena tekanan rezim yang begitu rupa, yang membuat memang hidup itu tidak menyenangkan, tidak bebas ya. Bukan hanya nggak bebas, dia tidak menyenangkan hidupnya. Karena itu ekspresi kebebasan itu dengan segala resiko, bahkan resiko nyawa itu diambil. Gitu. Nah, waktu itu kan memang sudah nggak mungkin mundur ya. Sudah nggak mungkin mundur. Dengan teror ya, dengan intimidasi, bahkan dengan pembunuhan, itu sudah nggak mungkin mundur. Dan itu yang kemudian menurut saya juga membuat banyak orang yang ada di sekitar Soeharto itu tidak lagi mau mendukung Soeharto, karena rakyat waktu itu sudah nggak mungkin lagi, mau dibunuh pun siap ya. Apalagi mahasiswa ya, mau dibunuh pun siap. Jadi itu yang membuat orang-orang di sekitar Soeharto itu kemudian lama-lama jadi nggak mendukung dia juga, karena kalau ikut cara Soeharto itu pasti akan jauh lebih banyak korban itu. Dan saya kira ada banyak orang, mungkin para pejabat dan tentara ya, tidak mau lagi mengambil risiko itu, sehingga mereka mengambil posisi untuk tidak mendukung Soeharto lagi, bahkan termasuk para menteri ketika itu ya. Karena memang itu orang yang sudah demikian tertekan begitu lama, sudah ya mati pun kita harus jalani. Dan itu begini loh. Kan ada yang bilang bahwa itu kan hanya segelintir orang.
dipolitisasi lah, dimobilisasi gitu ya. Sebetulnya tidak juga. Kalau kita yang ada di lapangan waktu itu melihat ini memang ekspresi, artinya begini. Ada banyak spontanitas betul, dari publik. Dan itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh rezim. Itu tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang elit politik saja, tapi oleh seluruh masyarakat. Itu karena yang bergerak ketika itu sudah berbagai macam kalangan, gitu ya, tidak hanya mahasiswa. Dan itu sudah terjadi sejak 27 Juli sebetulnya. Gitu. Jadi gitu. Ya, orang-orang yang hidupnya sederhana juga merasa nggak nyaman. Hidup di rejim pemerintahan yang otoriter seperti itu. Yang bahkan mungkin ya tidak pernah mengalami sentuhan sama sekali dengan kekuasaan Orde Baru. Gitu. Oke. Waktu itu Soeharto sangat kuat. Dia punya semua instrumen kekuasaan, modal, kapital, uang, tentara, parlemen. Termasuk juga tentara, polisi, yudikatif juga semua dia. Semua sayap kekuasaan kan dipegang. Kita pada saat itu sebagai aktivis tidak punya apa-apa, tetapi toh bisa melawan. Kekuatan apa itu kira-kira? Ya, makanya saya bilang rakyat yang bergerak ya. Kemudian sebetulnya ini kerja komunal semua masyarakat. Makanya tadi saya bilang yang kecewa dan nggak suka dengan cara pemerintahan rezim itu bukan elit politik saja gitu ya, atau orang-orang yang dikecewakan oleh rezim Soeharto, bukan cuma mahasiswa, tapi sudah rakyat kebanyakan yang bahkan tidak pernah mungkin mengalami penindasan secara langsung oleh Soeharto. Jadi kemuakan itu sudah merata ya. Jadi mungkin selama 35 tahun ya, Soeharto memperkuat memelihara dan mempertahankan kekuasaannya, itu tumbuh juga seiring dengan itu kemuakan dan kekecewaan. Jadi dia bertumpuk ya. Ditambah lagi krisis ekonomi. Ya, kalau itu kan pemicu ya, karena begini, krisis ekonomi itu menjadi satu faktor. Menjadi satu faktor mungkin. Salah satu variabel lah ya. Tapi juga kita jangan lupa sebelum itu sudah ada krisis ekonomi, sudah pernah ada krisis ekonomi. Tapi itu bisa dilalui. Bisa dilalui. Tahun 80-an misalnya itu ada juga krisis ekonomi gitu ya. Tapi bisa dilalui gitu. Oke, Jar, kita break dulu, kita lanjut nanti. Nah, memang krisis ekonomi itu hanya salah satu variabel dan pintu masuk yang memperparah situasi waktu itu ya. Coba kita bergerak agak lebih maju dikit, Jer. Kita coba komparasi dengan situasi hari ini ya. Nah, dirimu kan juga terlibat aktif di dunia kepemiluan, ya, koordinasi DPR, terus kemudian sekarang di tepi ngurusin soal prosedur demokrasi di pemilu ini. Dulu Soeharto menggunakan semua instrumen kekuasaan untuk memenangkan pemilu. Dia pakai tentara, dia pakai polisi, birokrasi, dan semua partai politik. Ya. Kalau kita compare dengan hari ini, situasi itu mirip-mirip nggak kira-kira? Iya, sebetulnya ada kemiripannya ya. Mungkin salah satu yang baik sekarang ini dia belum brutal aja. Oke. Kalau model atau pola yang dibangun oleh Soeharto, yang dilakukan Soeharto dulu, menurut saya terjadi. Polanya sama. Iya, misalnya memang intimidasinya lebih soft ini, ya kan orang didatangi, ditanya-tanya baik-baik, gitu ya. Tapi kemudian orang jadi merasa terintimidasi juga, gitu ya, takut ya. Kemudian zaman Soeharto kan nggak yang begini-begini langsung diambil. Tapi ini kalau ada orang yang cukup kritis,
ditangkap, gitu ya. Atau menggunakan instrumen kekuasaan, Jar, seperti misalnya MK. Oh iya, Ya, itu pola yang lain ya. Tapi ya. menyebar teror ya kepada masyarakat itu kan menurut saya itu jauh lebih penting ya. Karena masyarakat kan menjadi tidak bebas dan tidak nyaman. Sama juga dengan misalnya orang ditangkap. Ya. Ditangkap itu ya karena kritik, karena apa ditangkap, setelah itu dilepaskan. Gitu. Ini pola yang sebetulnya mirip ya, tapi dia lebih soft aja. Polanya dipakai ya, tapi lebih soft ya. Nah, begitu juga di dalam lembaga-lembaga lain ya, seperti lembaga-lembaga peradilan kita. Ya. Kemarin itu kepala desa dikumpulin misalnya. Ya, itu lebih soft sebetulnya. Jadi misalnya MK ya. Kalau dulu Soeharto kan nggak mungkin begitu. Ya. Dia langsung minta dan perintah, gitu ya. Dan tidak mungkin posisinya 5-4 kan. Itu posisinya 9-0 pasti. Ya. Nah ini kan lebih soft ya. Jadi orang-orang yang bisa diajak bicara itu saja cukup gitu ya, untuk memberi. Yang penting kalau voting menang lah kira-kira ya. Yang penting kalau voting menang gitu ya. Dan ini seolah-olah ini masih bagian dari mekanisme demokrasi. Ini untuk meminimalisir atau membangun cita bahwa intervensi itu tidak ada, atau intervensi itu yang nggak terjadi karena ini kan posisinya begini. Gitu ya. Nah itu cara yang sama sebetulnya, tapi soft. Mobilisasi dukungan. Gitu ya. Kalau dulu memang di zaman Soeharto nggak ada perdebatan, tapi ini mainnya di ruang-ruang abu-abu dari regulasi yang ada, sehingga sulit untuk melakukan penegakan hukum. Ya, jadi mobilisasi kepala desa, ya secara substansi tahu bahwa itu nggak boleh gitu ya, karena apalagi kepala desa sekarang ini kan mengelola uang negara. Gitu ya, sehingga ada kemungkinan dia menggunakan itu untuk kepentingan politik tertentu, pemenangan misalnya. Karena gitu, kepala desa ini yang paling strategis, dia ada di ujung tombak. Betul. Dia langsung berhadapan dengan masyarakat. Dan pengalaman kita dalam pemilu kan, sebetulnya kepala desa itu punya posisi penting karena orang nanya ke dia. Gitu di desa itu kewibawanya dia jadi besar. Referensi. Betul. Orang nanya. Sama dengan ketika orang di kampung-kampung itu orang nanya kepada guru. Ya, guru guru-guru di kampung itu sering jadi referensi untuk orang bertanya gitu. Nah, situasi itu kan hampir mirip ya dengan situasi Orde Baru dulu. Menggunakan kepala desa, lurah. Itu yang kita teriakan sejak dulu kan. Bahwa demokrasi kita itu sebetulnya makin jauh dari spirit reformasi. Gitu. Itu sudah sejak 10 tahun yang lalu kita suarakan. Gitu ya. Karena kalau dulu memang prosedurnya dibuat melegitimasi keinginan dari penguasa. Nah sekarang itu memang sedikit berbeda. Penguasa itu main dalam prosedur demokrasi kita. Legalitas formal lah ya. Betul, sehingga dia terlihat atau muncul di publik sebagai orang yang demokratis juga gitu ya. Bukan orang yang menggunakan kekuasaan itu, padahal menggunakan kekuasaan sebagaimana mungkin pengalaman kita di masa Orde Baru gitu ya. Tapi sebetulnya substansinya juga menggunakan kekuasaan. Sama saja substansinya. Cuma memang caranya berbeda. Kita nggak tahu lah. Ini yang harus kita teriakan terus ya, khawatirkan karena kalau ini lama-lama bisa kan dia menjadi lebih kuat posisinya, lalu ya bisa jadi lebih semena-mena. Kan kita nggak tahu ya, saya nggak tahu persis Soeharto di awal-awal pemerintahannya. Tapi orang belum menyadari 5 tahun, 10 tahun ketika Soeharto berkuasa, orang kan belum menyadari, ya baru kemudian belakangan kan. Ekspresi keberatan dan ketidaksukaan terhadap Soeharto, kalau kita lihat sejarah, itu kan 70 pertengahan. Itu kan ada peristiwa Malari gitu ya, ada peristiwa itu kan tahun 70-an. Artinya
dia sudah sedang 2 periode itu. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah memang di periode pertama dan kedua itu dia juga masih mengesankan diri baik, ya. Ya, sehingga dukungan publik itu tetap ada, atau bahkan apa yang dilakukan itu masih bisa dikompromikan oleh publik, ya. Oh ya, gitu ya. Nah, ya kalau kita lihat periode Jokowi sekarang kan sama 10 tahun, kira-kira. Gitu. Jadi makanya kita nggak setuju kekuasaan yang berlama-lama. Ya, itulah gitu ya. pentingnya pembatasan, Makanya periodisasi. itulah pentingnya pembatasan. Karena orang berkuasa lama-lama itu makin lama dia makin merasa diktator dia. Ini dia punya gitu. Gitu ya, bukan lagi rakyat yang punya. Ya, tapi mengelola republik seperti mengelola perusahaan keluarga. Betul. Jadi rakyat, kadang-kadang rakyat pun dia dianggap sudah dia punya gitu ya. Iya. Iya. Dan itu saya kira titik krusial kita sekarang ya, karena faktanya Pak Presiden kita sekarang ini kan didukung oleh banyak orang. Ya. Ya, jadi opini publik, Approval orang masih tinggi. suka, ya. Ya. Orang masih suka terhadap dia, sehingga narasi-narasi yang mungkin kita bangun gitu ya, misalnya kooptasi lembaga peradilan, ya, yang kemudian menggolkan keputusan-keputusan yang menguntungkan mereka, gitu ya. Itu nggak dipercaya publik sebagai sesuatu yang salah, gitu. Seperti no problem. Iya, karena figurnya masih cukup populer, dan orang masih melihat itu sebagai sesuatu yang wajar. Itu padahal itu persis yang kita kritik di masa reformasi. Iya, iya. Itu kan, cuma kan reformasi memang sudah mengerucut kekecewaan itu puluhan tahun, ini baru menjelang 10 tahun. Iya. Jadi belum kekecewaan itu memang mungkin baru muncul ya sekarang ini karena gini, di 3 bulan yang lalu aja kan kita nggak merasa bahwa ada sesuatu di balik udang itu kan gitu. Banyak kejutan rupanya. 3 bulan yang lalu aja kita semakin dekat pemilu semakin banyak kejutan. 3 bulan yang lalu kita belum yakin kan. Bahkan dulu ketika saya ingat ya, ketika tiga periode perpanjangan masa jabatan. Ini kita nggak percaya. Kita ini masih ragu-ragu, gitu ya, meskipun sudah banyak mengingatkan, dan kita mengkritik ketika itu, tiga periode gitu ya. Kemudian perpanjangan masa jabatan, kita mengkritik, tapi kita masih melihat itu sebagai wacana yang didorong, gitu ya. Hanya sekedar wacana dan nggak mungkin bisa terwujud. Nggak mungkin. Nah, tapi sekarang ini kan kita melihat, loh, ini rupanya ada bahaya. Ini baru 3 bulan atau 2 bulan kemudian. Baru kita ternyata 3 bulan. Beneran nih, serius nih. Iya, kita lihat ini serius rupanya kekuasaan ini mau digunakan untuk kepentingan dinasti lah, katakanlah begitu ya. Oke, nanti kita boleh minum ya. Kita lanjut sambil ini minum. bisa diminum kan? Iya, kita break dulu sambil minum. Agak tidak masuk akal ketika ada pemasangan baliho dari satu partai, dari Sabang sampai Merauke, ya per kecamatan tuh 2.000 baliho kira-kira, ya kan, itu bisa dipasang dalam satu malam. Ya, ini seperti operasi seperti operasi Bandung Bondowoso lah ya, membangun candi dalam semalam gitu. Itu ya ini dugaanku ya. Sangat tidak masuk akal kalau itu yang masang adalah relawan atau kader partai, karena jumlah balihonya lebih banyak dari jumlah kader partainya kan. Nah, itu sangat tidak masuk akal, dalam semalam bisa terpasang. Itu partai apa itu? Kalau nggak salah partai anaknya presiden. Yang gambarnya masih mawar lah ya, belum kulit pisang. Ya itu sudah pasti lah ya, kita tahu lah. Iya. Partai-partai yang menang pemilu aja itu nggak punya kemampuan untuk melakukan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebagaimana dulu mau proklamasi kemerdekaan. Gitu ya, sudah pasti ada intervensi lah. Ada OPSUS lah, operasi khusus. Ya, ada operasi khusus dan melibatkan lembaga yang memang punya jaringan
sampai ke tingkat-tingkat yang struktur struktur masyarakat kita paling bawah ya. Ini kan TSM sebenarnya sifatnya ya, terstruktur, sistematis, masif. Tapi ini masalahnya nggak masuk kategori pelanggaran. Itulah, ya. Tetapi artinya begini, JR, aku yang ingin aku bilang bahwa penggunaan instrumen kekuasaan untuk melakukan operasi-operasi yang menguntungkan itu dipakai sama seperti Orde Baru. Ya itu yang penting untuk diungkap ya, karena gini, narasi yang dibangun dengan fenomena seperti itu narasi apakah ini salah, apakah ini boleh atau tidak boleh. Ya, orang tidak melihat di balik itu apa. Iya, hanya sekedar pasal-pasal nggak ada pasalnya, gitu kan? Itu justru yang paling berbahaya karena tapi memang wacana tentang itu dibangun untuk menegasikan atau menghilangkan narasi yang dibangun itu bahwa ada apa di balik pemasangan itu. Gitu ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa ya memang nggak boleh. Jadi ini digeser wacananya menjadi sesuatu yang apakah ini salah atau tidak salah. Gitu ya, apakah boleh atau tidak boleh gitu. Dan itu menghilangkan substansi sebetulnya. Nah, kita harus melawan narasi itu sebetulnya. Justru itu tadi yang tadi lo bilang itu loh. Kita harus menghitung partai itu punya nggak kemampuan memasang itu dalam jangka waktu 1 malam atau 1 hari. Tidak punya kapasitas. Iya. Artinya supaya orang ini waras berpikir ya bahwa ada operasi nih. Gitu ya. Lalu dia bisa bertanya operasi ini benar apa enggak, legal atau tidak, atau bukan soal legal atau tidak, tapi kenapa ada operasi? Itu kan penting ya. Apa yang dimaksudkan dengan operasi seperti itu? Apakah memang partai itu sedang mau diangkat menjadi partai yang nanti masuk parlemen, gitu ya? Lolos atau ada ada nggak kepentingan jangka panjang untuk melestarikan atau menyelamatkan posisi dan kekuasaan? Nah, mestinya orang diarahkan ke sana berpikir. Dan kalau kami, kan kita yakin bahwa memang ke arah sana nih. Semua kekuatan politik itu mau dikonsolidasi. Dan sudah sekarang sebenarnya terkonsolidasi. Untuk, ya sewaktu-waktu bisa digunakan untuk kepentingan politik. Kendaraan politik. Sebagai kendaraan politik untuk kepentingan politiknya. Gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Kalau makin banyak orang yang tidak makin banyak pendukung, yaitu tadi bisa jadi kekuasaan itu makin brutal. Gitu. Itu yang sebenarnya sangat berpotensi. Kita tidak kita inginkan ya. Kalau situasi seperti hari ini kita biarkan, sangat besar potensi untuk lebih brutal. Betul, makanya kan banyak orang-orang yang pernah atau teman-teman yang pernah mengalami situasi di masa Orde Baru, lalu mengalami peristiwa reformasi pasti gelisah. Itu pasti gelisah. Itu pasti gelisah. Nah, ini juga kalau lihat ya narasi-narasi yang dibangun oleh rezim sekarang ini, misalnya yang disasar itu generasi muda. Kenapa generasi muda? Karena generasi ini yang tidak punya memori dengan peristiwa 98 atau bahkan dengan peristiwa atau dengan dengan Orde Baru. Nggak ada memori karena kita sudah 98 itu kemarin sudah berapa? Sudah 25 tahun. 25 tahun. 98 ke 2023 ya. Itu sudah beberapa generasi. Jadi generasi muda sekarang yang potensi pemilihnya besar. Itu yang tidak punya memori sama sekali dengan reformasi dan Orde Baru. Gitu. Jadi itu yang disasar. Sementara kan kalau kita lihat targetnya itu ya. Ya, targetnya itu. Yang bergerak sekarang itu karena mereka punya pengalaman, atau kami ya, kita ini punya pengalaman traumatik di masa reformasi dan masa Orde Baru. Karena itu kita bisa mendeteksi bahwa kita lebih sensitif ya untuk ini ada apa di balik udang kan ini. Ada udang di balik batu sudah. Kalau lihat polanya ini ada udang di balik batu. Gitu, sensitivitas kita terhadap itu tuh sudah teruji di masa
di masa itu. Ada upaya-upaya pergeseran isu seperti misalnya soal keputusan MK yang sudah dinyatakan pelanggaran etik berat. Ya. Isunya kemudian digeser hanya sekedar lu nggak setuju sama pemimpin yang muda. Nah gitu itu kan. juga narasi Artinya sesat. isu etika digeser Betul. menjadi isu usia. Sekedar itu. Iya, itulah yang saya bilang. Ini digeser menjadi seolah-olah ini suka atau tidak suka. Iya, iya. Kita nggak bicara suka atau tidak suka. Betul. Tapi kita bicara ini negara. Gitu. Ini ngurus bangsa ini bukan cuma urus suka atau tidak suka. Iya. Termasuk sebetulnya kan narasi yang banyak dibangun sekarang ya. Bisa nggak jadi orang seperti Gibran, Kaisang ini bisa nggak jadi jadi apa sih kemarin ada wartawan yang tanya ke saya, bisa nggak jadi role model? Role model. Ya, saya bilang nggak bisa gitu. Kenapa? Karena role model itu harus orang yang gini loh. Berproses, role model itu bukan semata-mata orang yang populer. Gitu. Kalau popularitas ya. Nah, tapi orang yang mengetahui kejahatan itu kejahatan, kesalahan itu kesalahan, dan tidak mau melakukannya, dan tidak mau menerima itu sebagai sesuatu yang melegitimasi gitu kehendak politiknya misalnya. Jadi itu nggak boleh, nggak bisa jadi role model dong. Tidak hanya sekedar terkenal ya. Enggak. Ya kalau mau jadi role model itu, jadi gini, orang-orang terkenal itu kalau dia melakukan kesalahan itu langsung ambruk dia. Iya, ya karena itu di Republik ini antara terkenal dan tercemar tuh beda-beda tipis ya. Nah karena itu tidak cukup jadi role model. Iya, sama-sama populer dia. Nggak boleh kita jadikan role model orang yang ya anak muda gitu ya, yang dihasilkan atau yang mengaminkan gitu ya, sebuah proses yang secara substansi salah. Iya. Gitu loh. Iya. Dan dia tidak mengatakan apa-apa gitu ya. Malah mengatakan ya kan biar rakyatnya yang menentukan gitu. Iya. Lo nggak bisa begitu. Pemimpin itu bukan cuma logikanya sudah salah. Logikanya udah salah. Tapi kan logika itu yang sekarang sedang dibangun sehingga kita sehingga seolah-olah kita digeser itu cuma ya lo nggak suka gitu ya, karena itu lo kita nggak pernah bicara seperti itu gitu ya. Kita bagi saya selalu bilang saya nggak punya kepentingan siapapun yang terpilih, nggak ada urusan saya itu. Silakan Anda pilih, tapi jangan pernah melegitimasi kejahatan atau ketidakbenaran yang dilakukan hanya karena Anda mengidolakan dia, nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi kita tidak ngomong soal person. Iya. Kita nggak ngomong soal Jokowi, soal Gibran, kita ngomong soal sistem kebangsaan Betul. kita. Bagaimana yang lebih besar dari bangsa ini dikelola kan? Itu yang penting. Bagaimana bangsa ini dikelola untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang oleh para penguasa yang bisa atur sana sini gitu. Iya. Oke, kita break dulu Jar, nanti habis ini kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut di obrolan kita menolak lupa. Ini sesi terakhir. Jar, kita setelah kita bandingkan dulu ya pergumulan kita di zaman Orde Baru, masuk era reformasi, kemudian sekarang kita menghadapi situasi yang kira-kira kalau tidak kita kawal, situasinya akan fenomenanya, gejalanya sudah mirip-mirip nih dengan Orde Baru. Makanya sering secara bercanda aku bilang kita sekarang masuk ke era Orde Baru 4.0 gitu ya. Jadi karena itu maka harus kita kawal betul ya. Nah, reformasi itu melahirkan KPK, melahirkan MK, melahirkan penyelenggara pemilu yang lebih independen, non partisan, profesional dan lain-lainnya. Sekarang ada fenomena distrust. Ketua KPK jadi tersangka. Kasus pelanggaran etik berat di Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu
institusi yang nanti akan memutus hasil akhir pemilu. Nah, kalau orang sudah tidak percaya dengan lembaga-lembaga ini sangat menggelisahkan kita semua tentu. Menurutmu gimana? Ya, situasinya memang tidak begitu mudah ya. Maksud saya begini nih, ya bagaimanapun kita harus realistis melihat ya bahwa tantangannya tidak hanya dari mereka yang memang memanfaatkan kekuasaan ini untuk kepentingan mereka, gitu ya. Tantangan paling berat itu sebetulnya adalah menghadapi opini publik, gitu ya, yang memang tidak bisa melihat ini sebagai sebuah persoalan serius, gitu. Nah kan ya akhirnya kan kita ini juga benturan langsung atau berlawanan langsung dengan opini publik, dengan orang yang tidak melihat bahwa ini problem, gitu. Nah jadi narasi-narasi yang tadi saya kemukakan, yang tadi kita bicarakan di segmen sebelumnya, sebetulnya yang dibangun dengan sengaja begitu. Jadi kelompok-kelompok yang kritis, kelompok-kelompok yang protes ya dengan fenomena itu tadi, dengan KPK, dengan putusan MK, atau dengan mobilisasi kepala desa, gitu ya, dengan penyelenggara pemilu yang nggak melakukan apa-apa. Itu sebetulnya dibenturkan dengan publik sekarang, dibenturkan dengan publik. Gitu. Jadi memang pekerjaannya menjadi berat. Gitu. Situasinya. Saya melihat situasinya begitu sekarang ya, karena itu nggak begitu mudah gitu. Jadi lawannya itu bukan pihak pelaku, gitu ya. Bukan pihak pelaku, tapi publik ini, gitu. Karena mereka membangun opini bahwa ya nggak ada masalah ini semua, semua oke-oke aja gitu. Biar rakyat yang memilih. Itu sementara rakyat itu opininya memang diarahkan untuk mendukung aja. Itu yang tadi saya bilang. Narasi-narasi apakah ini boleh atau tidak, memang tidak boleh. Dan ini bukan pendidikan politik. Itu bukan narasi yang semestinya diangkat gitu. Karena itu mungkin memang media-media sudah mulai harus kritis gitu ya. Beberapa media saya kira memang agak kritis ya, karena mungkin punya trauma yang cukup serius juga di masa Orde Baru dulu. Kan media nggak bisa media ya sekarang. Redaktur para pengambil keputusannya masih kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu itu forum Pemret ya, itu mengeluarkan hasil evaluasi mereka tentang situasi sekarang. Dan betul-betul memprihatinkan ya. Kalau analisis seperti itu keluar itu, ini menunjukkan memang kita sedang mengalami situasi serius. Karena itu sebetulnya kan kita minta dalam konteks pemilu ya, penyelenggara pemilu itu juga harus serius gitu ya. Dan kita belum lihat itu. Nah, kita nggak melihat itu. Nah, kita nggak tahu ya, jangan-jangan memang penyelenggara pemilu ini juga sudah dikooptasi dengan begini nih. Jangan-jangan mereka juga punya masalah, gitu ya. Memang punya masalah. Disandra oleh masalah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan penyelenggara pemilu ini ada masalah, yang kemarin masalahnya diloloskan. Jangan-jangan itu disengaja, sehingga masalah itu bisa tetap dipakai untuk menyandra. Termasuk juga ada masalah-masalah baru, ya, yang saya kira kita sudah dapat informasi ya di penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun di Bawaslu, yang tidak terekspos ke publik gitu. Nah, jangan-jangan ini digunakan sebagai bargaining supaya mereka juga tidak boleh melakukan penindakan. Supaya semua operasi fine-fine aja. Supaya semua operasi oke-oke saja. Nah, ini berbahaya gitu ya. Gitu. Jadi makanya berbahaya, tapi itu tadi bagaimana berat itu karena bagaimana publik melihat ini sebagai sebuah masalah. Ya, kalau dia lihat masalah karena penyelenggaranya nggak beres, ya itu mungkin ya
Nah, tapi kalau sebetulnya yang lebih serius itu kalau penyelenggara pemilu kita ini dikooptasi oleh karena kasus mereka. Iya. Ya itu yang Itu agak kasus mengerikan mereka. itu. Ya. Ya kayak sekarang ini kan ya dikasih aja jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, pergi bertamasya. Ya kan itu teman-temanmu juga. Ya itu dia yang kita makin prihatin sebetulnya kan. Itu. Jadi teman-teman kita ini malah ya nggak tahu lah, saya ini nggak ngerti apakah memang mereka tersandra oleh kasusnya. Kita nggak tahu ya, mungkin setahun ini sudah ada kasus yang kemudian ya ini kalau kalian macam-macam dimunculkan. Ya semoga dugaan kita salah ya. Ya mudah-mudahan gitu, meskipun kita nggak yakin juga itu. Oke Jer, kita aku ingin ada statement closing statement untuk adik-adik kita, teman-teman mahasiswa, apa yang kira-kira mereka bisa petik pelajaran dari situasi yang tidak mereka alami, dan apa yang kira-kira ya mereka harus melakukan apalah kira-kira dalam situasi yang seperti ini. Jadi gini, sebenarnya teman-teman muda ini hebat ya. Jadi gini, ada beberapa survei menunjukkan standar etik generasi muda itu jauh lebih tinggi dibanding dengan dengan generasi lebih tua. Dan mereka lebih strict gitu ya. Kalau ini nggak boleh. Mereka lebih ketat lah ya untuk standar. Lebih strict dengan standar etik itu ya. Ini sebetulnya peluang. Mungkin repotnya mereka adalah sebagian besar mungkin tidak terlalu tertarik untuk melihat masa lalu sebagai referensi untuk mematangkan sikap mereka dalam konteks kekinian ya, politik atau apa gitu. Nah karena itu narasi-narasi yang seperti sekarang ini masa lalu itu menjadi penting bagi mereka untuk mendapatkan gambaran dan menyikapi situasi seperti sekarang gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, memang seringkali mereka sebagian besar ya mungkin tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita sebut sebagai politik, gitu ya. Karena itu rame-rame MK ini di generasi muda tidak terlalu dianggap penting mungkin ya. Itu ya. KPK juga nggak terlalu penting. Artinya sehingga itu tidak berpengaruh terhadap etik mereka atau standar mereka dalam menentukan sikap gitu. Nah, mungkin ini yang harus kita perbanyak kepada generasi muda ya. Jadi kalau generasi muda itu dibilang ikut-ikutan aja, sebenarnya enggak juga. Mereka smart. Iya, mereka punya standar etik lebih tinggi sebetulnya. Itu yang menarik ya. Artinya kalau misalnya kita bilang ya, ini datang aja ke sana lalu bilang bahwa sudah ngomong dengan ini loh, bukannya nggak boleh gitu ya. Kalau kita kan mungkin kita akan langsung paham. Artinya ini penelitian loh, penelitian. Karena itu kalau generasi muda diberikan informasi-informasi yang benar, substansi yang benar, logik yang benar, mereka akan jauh lebih kritis ketimbang dan mereka kan generasi yang nggak punya beban sebetulnya. Dia nggak punya beban itu. Kalau sekarang kita lihat generasi muda ekspresinya lebih langsung, plong, lebih langsung, lebih spontan ya, seolah-olah nggak ada beban. Kalau kita dulu itu di waktu mahasiswa itu kita baru kuliah aja sudah direcoki dengan nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kalau mereka kan bebas, tidak mengalami itu. Gitu. Jadi itu satu modal menurut saya kepada generasi muda. Oke, terima kasih Jer untuk obrolan kita. Tapi obrolan kita ini kok berat banget ya? Ya enggak juga sebenarnya, menolak lupa. Dan sebenarnya kami generasi Jerry tidak ingin gelisah sendirian. Kami ingin menularkan kegelisahan itu kepada generasi adik-adik kita mahasiswa, aktivis mahasiswa hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di Menolak Lupa berikutnya.
Thank you.